Halo, saya Ari dari tembolok.id. Di video sebelumnya kita telah membahas beberapa poin tentang kedua alat ini. Ini adalah UniFi Access Point yang biasa digunakan untuk membuat Wi-Fi. Kalau yang ini untuk outdoor, sedangkan yang model ini adalah untuk indoor. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana caranya untuk men-setting alat ini menggunakan HP. Kita tidak akan menggunakan UniFi controller. Anggaplah jika Anda punya hanya satu yang ingin dipasang di rumah, jadi Anda tidak perlu repot-repot atau mengeluarkan banyak uang hanya untuk membeli UniFi Cloud Key ataupun komputer. Jadi kita bisa pakai HP untuk men-setting alat ini. Jadi nanti alat ini akan dirubah menjadi standalone mode. Jadi dia tidak perlu ngikut ke controller. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, untuk memastikan kelancaran saat Anda men-setting UniFi, baiknya Anda mengetahui beberapa hal. Hal ini sangat penting karena Anda akan bisa mengetahui state atau kondisi dari perangkat UniFi yang Anda miliki. Pertanyaannya adalah, dari mana kita bisa tahu kondisi UniFi kita kalau kita belum bisa meremote-nya? Jawabannya gampang sekali. Pada perangkat UniFi terdapat sebuah lampu indikator. Apapun itu jenis dan bentuknya, setiap perangkat punya lampu indikator tersendiri. Contohnya di sini, untuk yang indoor, lampu indikatornya berada di bawah buletan ini. Sedangkan untuk perangkat yang outdoor, ada di samping. Perangkat UniFi ini juga punya dua jenis kombinasi warna lampu indikator. Yang pertama adalah kombinasi warna putih dan biru. Kemudian yang kedua adalah kombinasi warna orange dan hijau. Kebetulan dua alat yang saya miliki ini mempunyai kombinasi warna putih dan biru. Saya sudah buatkan halaman khusus untuk memahami atau sebagai panduan biar gampang arti nyala lampu LED UniFi. Akan saya bacakan beberapa di sini. Untuk yang pertama adalah status inisialisasi atau dia sedang booting. Biasanya status ini, lampu ini akan berkedip seperti ini kombinasinya. Bisa orange berkedip atau putih berkedip tergantung dari alatnya. Kalau alatnya kombinasi warnanya adalah biru putih, dia akan berkedip warna putih. Sedangkan untuk kombinasi orange hijau, dia akan berkedip warna orange. Kemudian status yang kedua adalah kondisi default. Dengan kata lain, perangkat ini belum disetting dan masih fresh dari pabriknya. Nah, saat kita ingin melakukan setting, kondisi default ini adalah syarat mutlak agar kita bisa melakukan setting terhadap perangkat UniFi yang kita punya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika perangkatnya tidak default atau warnanya tidak menyala putih atau orange? Caranya gampang. Anda cukup preset saja menggunakan apapun itu yang bisa untuk menekan tombol kecil ini. Tombol kecil yang di sini. Di setiap perangkat itu ada. Caranya sangat mudah, cukup tekan beberapa detik dalam kondisi UniFi ini menyala, tunggu dia hingga reboot sendiri, nanti dia otomatis akan ke kondisi default dan nyala lampunya akan putih, menyala tetap, tidak berkedip, ataupun menjadi oranye, seperti ini. Kemudian status lampu yang berikutnya adalah
status lampu ketika alat ini sudah disetting atau diadopsi. Dia akan menyala hijau seperti ini, tidak berkedip, atau biru, tergantung dari kombinasi warna perangkat UNIFI-nya. Status yang berikutnya adalah error. Jika terjadi error, dia akan nyala seperti ini. Status ketika sedang dilakukan upgrade firmware akan seperti ini. Dia akan nyala hijau orange atau biru putih bergantian. Kemudian status berikutnya adalah isolated atau terisolasi. Jadi kondisi ini ketika alatnya sudah diadopsi atau disetting, sudah terkoneksi ke jaringan, kemudian tiba-tiba jaringannya putus. Dia akan, yang tadinya hijau solid, sudah teradopsi hijau solid atau biru solid seperti ini, dia akan berkedip. Tapi berkedipnya itu nggak intens. Dia hanya beberapa detik sekali akan berkedip seperti ini. Yang berikutnya adalah locating mode atau mode pencarian. Jika Anda sudah berhasil melakukan setting atau adopsi terhadap perangkat UNIFI ini, Anda bisa menggunakan fitur locate atau pelacakan. Fitur ini sangat membantu ketika Anda punya lebih dari satu UNIFI, kemudian Anda lupa memberi nama atau memberi label, dan Anda kesulitan untuk menemukannya. Caranya cukup mudah, tinggal ditekan saja fungsi dari locating ini di menu UNIFI nanti saat Anda sudah berhasil melakukan adopsi, kemudian lampu perangkat yang dimaksud akan berkedip secara cepat seperti ini. Jadi Anda akan gampang menemukannya karena hanya ada satu alat yang berkedip dengan warna hijau ataupun biru secara cepat. Kemudian Anda bisa memberi label kembali di mana lokasi alat tersebut dipasang. Kemudian untuk indikator yang terakhir adalah lampunya mati dua-duanya. Ini artinya UNIFI-nya mati. Simple. Silakan halaman ini Anda bookmark atau Anda juga bisa mencari halaman ini secara otomatis dengan mengetikkan kata kunci arti nyala lampu UNIFI. Kayak begini. Arti nyala lampu UNIFI. Akan muncul di halaman yang paling atas. Tinggal Anda klik saja. Baik, tadi kita sudah mempelajari bagaimana membaca indikator dari nyala lampu UNIFI. Oke, kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mencoba untuk melakukan setting terhadap UNIFI ini menggunakan HP. Tapi sebelumnya, agar Anda bisa melakukan setting terhadap UNIFI, ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau ada beberapa syarat yang wajib harus dipenuhi supaya proses ini berhasil. Yang pertama, Anda harus punya DHCP server. Bagaimana Anda bisa mendapatkan DHCP server? Baik, di sini saya punya dua skenario. Yang paling kiri yang pertama adalah saya anggap di rumah Anda pasti sudah ada yang namanya router atau WiFi router. Dan di WiFi router itu biasanya ada colokan atau port untuk kabel LAN. Baik dari provider manapun, baik IndiHome, Fastnet, Fastmedia, Oxygen, atau yang lainnya pasti akan menyediakan modem ini. Jadi Anda bisa memanfaatkan modem yang di sini untuk dijadikan DHCP server karena memang di dalam modem ini biasanya sudah ada DHCP server karena dia berfungsi sebagai router. Anda cukup colokan UNIFI ini ke sembarang port yang ada di router milik Anda. Kemudian HP Anda harus terkonek ke WiFi router Anda. Tujuannya adalah, ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini adalah antara UNIFI dan HP yang dipakai untuk men-setting harus berada di satu network. Karena setting yang akan dilakukan adalah menggunakan
layer 3 atau menggunakan internet protokol. Di skenario yang kedua, saya anggap Anda menggunakan MikroTik. Dan biasanya MikroTik ini dihubungkan ke router bawaan dari ISP milik Anda. Kalau Anda pakai IndiHome, berarti MikroTik Anda akan dicolokkan ke router milik IndiHome. Seperti ini contohnya. Di dalam MikroTik ini biasanya sudah terdapat DHCP. Jika belum, Anda harus mengkonfigurasinya dulu agar DHCP ini bisa memberikan IP ke perangkat UniFi yang akan kita setting. Topologinya adalah seperti ini. Contohnya, ini MikroTiknya sudah punya Wi-Fi, maka HP yang di sini akan connect menggunakan Wi-Fi dari MikroTik atau connect menggunakan Wi-Fi access point yang dicolok ke switch yang satu interface dengan UniFi yang akan kita setting. Kenapa harus satu interface? Ini tujuannya adalah di mana syarat yang kedua tadi adalah antara HP dengan perangkat UniFi yang akan kita setting itu harus satu network. Jadi usahakan antara UniFi ini dan HP yang terkonek ke Wi-Fi melalui MikroTik Anda itu satu network. Ini mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Baik, sebelum lanjut kita akan rakit ini dulu. Di sini saya sudah siapkan semuanya. Kabel kuning dan kabel biru. Oke, ini adalah PoE-nya. Ada dua lubang. Satu untuk lubang LAN dan satunya untuk PoE. Jangan sampai terbalik. Saya menggunakan kabel kuning untuk kabel LAN, sedangkan kabel biru untuk ke PoE-nya. Ingat, jangan terbalik karena di sini ada keterangannya. Perhatikan baik-baik PoE dan LAN. Oke. Kabel biru ini saya akan colokkan ke perangkat karena ini tadi terhubung ke PoE. Saya pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Kemudian kabel kuningnya saya tancapkan ke switch. Saya pasang di sini. Kemudian kabel powernya saya pasang. Kemudian kita tunggu dia booting. Sebentar lagi dia akan berkedip. Ini tandanya adalah inisialisasi atau booting. Setelah itu dia akan nyala putih solid, yang artinya dia dalam keadaan default dan siap untuk disetting. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, seperti ini. Syarat yang berikutnya adalah Anda harus menginstal aplikasi UniFi Network dari Play Store. Di sini saya menggunakan HP Android. Sebentar saya remote dulu. Anda bisa download aplikasi UniFi Network di Play Store. Cukup ketikkan di pencarian UniFi. Kebetulan di sini saya sudah menginstalnya, jadi tombol installnya berubah jadi tombol update karena memang saya belum mengupdate aplikasi ini. Jika Anda belum menginstalnya, Anda hanya perlu mengeklik tombol install agar aplikasi UniFi Network ini terinstall di HP Anda. Jika sudah terinstall, maka jalankan aplikasinya. Saya akan jalankan di sini UniFi Network. Kemudian syarat yang berikutnya adalah Anda harus punya account di UniFi. Anda bisa daftar di website resminya dengan mengetikkan kata kunci UniFi account. Kemudian Anda klik di create account. Silakan Anda isi di bagian kiri untuk formnya dari first name, last name, username, kemudian email. Usahakan email ini adalah email valid karena nanti akan diminta untuk verifikasi. Kemudian kalau sudah tinggal diregister saja.
Kalau Anda sudah register dan aktivasi, Anda bisa login di aplikasi Unifi Network ini. Di bagian yang gambar orang ini tinggal diklik, kemudian login. Kalau sudah login, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di bagian menu nomor 2 dari atas, akan ada menu Standalone Device. Anda klik saja. Nanti secara otomatis ini akan mencari device atau Unifi yang akan kita setting tadi. Tentunya, agar perangkat Anda yang ingin disetting ditemukan menggunakan fitur Discovery ini, Anda harus memastikan bahwa antara HP Anda, seperti yang saya jelaskan tadi di sini, antara HP Anda dengan Unifi-nya mendapatkan IP yang satu network, contohnya ini. Setelah beberapa saat akan terlihat perangkat Unifi Anda yang sudah Anda pasang di network tadi. Tapi sebelumnya Anda harus menentukan username dan password yang akan digunakan untuk memproteksi perangkat Unifi Anda setelah disetting. Cara menentukannya adalah Anda cukup klik di menu gear ini. Biasanya kalau default ini adalah UBNT, kemudian passwordnya juga UBNT. Anda harus mengubahnya. Contohnya, saya akan ubah jadi Tembolok ID, kemudian passwordnya saya ubah menjadi sangat rahasia. Kalau sudah, Anda cukup klik done. Jika perangkat Anda sudah terdeteksi seperti ini, Anda bisa langsung mengkliknya. Jika proses ini terasa begitu lama dan tidak wajar, maka Anda bisa menambahkannya secara manual menggunakan fitur tanda plus ini. Anda cukup klik saja. Kemudian perhatikan di balik perangkat Unifi Anda biasanya ada QR code. Nah, Anda harus men-scan-nya menggunakan kamera agar HP Anda bisa langsung dikoneksikan ke perangkatnya atau ke Unifi yang akan Anda setting ini. Anda cukup klik next saja. Di sini juga dijelaskan syarat-syaratnya. Pertama, ini syarat yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah Unifi device with a Wi-Fi interface. Ini adalah perangkat Unifi yang punya pemancar Wi-Fi. Kenapa demikian? Karena produk Unifi ini bukan hanya wireless access point saja, tapi ada CCTV juga, ada router juga, dan ada yang lainnya. Ada lampu juga. Kemudian syarat yang kedua adalah perangkat Unifi harus terkoneksi ke DHCP server. Ini sudah saya jelaskan yang tadi yang di sini. Ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah Unifi-nya harus dalam keadaan default. Di sini warna LED-nya adalah warna putih. Jika semua syarat ini sudah terpenuhi, Anda bisa klik next. Kemudian ambil HP Anda. Seperti ini. Kemudian di balik perangkat Unifi Anda akan ada barcode yang bisa di-scan. Tuh, seperti ini. Di perangkat yang outdoor juga ada di sini. Saya sengaja tidak mendekatkannya karena nanti akan terscan. Seperti ini. Tinggal dekatkan saja, nanti ini akan otomatis ke-scan. Oke, langsung connecting. Jika sudah demikian, Anda hanya perlu mengklik next. Di sini terlihat UBNT ACAPLR. Anda tinggal klik saja untuk connect. Jika tampilannya begini, berarti Anda sudah berhasil masuk ke perangkat Unifi-nya dan bisa langsung Anda setting. Hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah memberi nama alat ini. Menunya ada di yang paling atas di sini. Contohnya ini mau dipasang di ruang tamu, maka kasih nama dengan ruang tamu. Kemudian setting berikutnya adalah penentuan channel. Anda bisa menentukan channelnya di sini dari auto ataupun secara manual. Penentuan channel ini baiknya disesuaikan dengan
frekuensi yang tidak dipakai di lokasi Anda. Contohnya, saya akan menggunakan channel 6. Bandwidth-nya Anda bisa gunakan 20 atau 40 MHz. Anda baiknya gunakan pilihan ini secara bijak. Jika Anda punya banyak perangkat Wi-Fi di rumah, baiknya Anda gunakan 20 MHz. Supaya penggunaan spektrum frekuensi di rumah Anda itu tidak saling bertumpuk dan menyebabkan interferensi yang nantinya akan membuat koneksi Wi-Fi Anda lemot. Saya pilih yang 20. Untuk transmit powernya, saya high. Di bagian WLAN setting ini terdapat tab security. Di sini Anda bisa menentukan mau di password apa enggak. Kalau enggak mau di password, tinggal pilih open. Kalau mau di password, tinggal pilih yang bawah ini. Kemudian passwordnya bisa dirubah di sini. Kemudian untuk SSID-nya adalah ini nama Wi-Fi yang akan muncul ketika di-scan menggunakan HP. Contohnya ini saya kasih nama Wi-Fi rumah. Kemudian saya scroll ke bawah di sini. UniFi ini sudah dual band. Makanya di sini terdapat dua pilihan, yaitu untuk frekuensi 2G atau 2 GHz. Kemudian ada pilihan 5G atau 5 GHz. Jika Anda tidak ingin menggunakan yang 5 GHz ataupun 2 GHz, Anda bisa menggunakan tombol ini, enable, untuk mematikannya. Seperti ini. Seumpama saya hanya pengen menggunakan yang 5 GHz, maka yang 2 GHz saya matikan seperti ini. Atau sebaliknya, silahkan Anda tentukan mau dipakai dua-duanya atau hanya salah satu. Yang bawah juga pilihannya sama, hanya bedanya di channelnya di sini. Transmit power saya pilih high. Terus WLAN setting ini adalah nama SSID-nya. Kalau pengen nama SSID-nya berbeda, Anda klik yang ini. Anda bisa menentukan beda SSID. Contohnya begini, saya rubah jadi Wi-Fi rumah 5G. Anda juga bisa menentukan individual password-nya, apakah sama dengan yang atas atau berbeda. Saya samakan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau sudah, Anda tinggal klik apply setting. Begitu Anda klik apply setting, maka warna lampu LED di UniFi yang sedang kita setting akan berubah menjadi biru. Saya akan angkat perangkatnya supaya bisa dilihat. Saya akan paskan seperti ini supaya terlihat. Kemudian saya apply setting. Nanti ini lampunya akan berubah menjadi warna biru. Oke, setting sudah diterapkan. Saya klik continue. Terlihat di sini warna dari LED UniFi-nya berubah menjadi biru sekarang. Itu artinya kita sudah men-setting UniFi ini dan kondisinya sudah tidak default. Baik, sekarang kita coba Wi-Fi yang sudah kita setting tadi. Apakah SSID-nya sudah muncul? Oke, di sini terlihat ada SSID yang sudah kita setting tadi, yaitu Wi-Fi rumah untuk 2,4 GHz. Kemudian ada Wi-Fi rumah 5G untuk yang 5 GHz. Kebetulan saya sudah terkonek ke Wi-Fi rumah dan statusnya adalah connected. Internetnya juga sudah jalan. Kita coba yang 5G. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini juga langsung terkoneksi dan internetnya ada.
Nah, bagaimana jika Anda ingin mengubah settingannya? Caranya seperti tadi. Anda cukup buka aplikasinya UniView Network. Kemudian di bagian account, pilih yang standalone devices. Di sini sudah langsung nongol yang ruang tamu tadi. Nah, sudah terbuka settingannya. Di sini juga ada statusnya, ada connected client di sini 1. Itu saya sendiri. Kita klik di sini. Ini connected client yang bawah. Nah, seumpama ada alat yang tidak dikenal ingin kita blok, kita juga bisa blok lewat sini, tinggal diklik saja. Kemudian dipencet yang ini blok. Tapi nanti kalau saya blok beneran, ini saya nggak bisa mengakses ini. Dan bagaimana jika Anda ingin meresetnya? Nah, di sini ada fitur untuk ngereset. Saya cari dulu, agak lupa sebentar. Nah, di sini ada forget. Di sini juga Anda bisa melakukan restart ataupun locate. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, yang tentang artinya lampu UniView. Jika Anda punya lebih dari satu perangkat ini, kemudian lupa ini yang mana gitu kan, lupa ngasih nama, Anda bisa gunakan fitur ini. Tinggal dipencet, nanti otomatis ini akan kedip-kedip seperti ini. Jadi Anda bisa gampang menemukannya. Di sini juga Anda bisa men-scan channel berapa saja yang terisi dan yang kosong. Fungsinya adalah agar WiFi Anda berjalan dengan lancar dan tidak lemot. Karena pada beberapa kasus, jika Anda menggunakan sembarang frekuensi, kemudian frekuensi itu sudah dipakai di alat di rumah Anda, yang nantinya akan tumbang tindih, maka ini akan menyebabkan yang namanya interferensi. Nah, interferensi ini akan menyebabkan turunnya kualitas jaringan WiFi Anda. Imbasnya adalah biasanya akan lemot. Oke, sepertinya cukup untuk tutorial kali ini, cara setting UniView menggunakan HP tanpa controller. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk men-setting UniView ini menggunakan UniView controller. Dimana jika Anda punya lebih dari satu perangkat atau banyak banget perangkat, nggak mungkin Anda melakukan dengan cara yang seperti ini karena ini tidak efektif. Anda harus setting satu persatu. Tentu saja itu akan memakan waktu dan tenaga. Dengan UniView controller, Anda hanya perlu mengedit template-nya, kemudian secara otomatis UniView controller akan mengupdate atau menstorekannya ke semua perangkat yang sudah diadopsi. Jadi Anda cukup rubah template-nya saja, maka semua perangkat yang terkonek ke UniView controller milik Anda akan otomatis berubah settingannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.